Ya, meski masih menghadapi permasalahan pelik dengan armor Toreador, namun Cut Intan Nabila lebih memilih untuk move on dan comeback fokus jadi atlet anggar yang sudah lama ditinggalkan. Yang pasti kita doakan yang terbaik ya untuk Cut Intan. Oke, selanjutnya bukan cuma dikenal sebagai pasangan aktor dan aktris, tapi Randy John dan Glenka Cisara nih juga kompak soal makanan favorit. Saking doyannya makan, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk membuka bisnis kuliner. Wah, seperti apa ya keseruannya? Langsung saja kita simak, ini dia. Karir moncer di industri hiburan tanah air tak lantas membuat pasangan selebriti Glenka Cisara dan Randy John berpuas diri. Baru-baru ini dua sejoli itu mengepakkan sayap bisnisnya di bidang kuliner yang terletak di timur Jakarta. Acara pembukaan kafe itu pun cukup meriah dihadiri sahabat. Pemirsa, sekarang kita lagi bikin acara grand opening untuk kafe kita ya sayang. Nah ini kafe kecil kita ya. Bagian depan sini kita di sini jual sate taichan. Nah ini lagi motong-motong nih. Tuh ada Oni di sana. Hai Oni. Di sebelah sana lagi masak tuh, ada Ilham lagi bakar-bakar satenya. Ini satenya. Konsepnya sih garden-garden gitu lah. Pokoknya kita berharap di sini semua pelanggan setia kita bisa ngerasa nyaman, udah gitu dengan nuansa-nuansa hijau yang bikin hati juga tentram gitu. Sejuk lah pokoknya. Sejuk. Live musiknya kita ada di sini. Jadi kayak untuk anak-anak muda kalau mau nongkrong sambil dengerin musik-musik bisa di sini nih. Betul. Bisa nyanyi bareng, bisa joget-joget bareng. Konsep kafe Glenka dan Randy memang mengusung konsep outdoor. Di tempat itu juga terdapat live music yang memanjakan pengunjung. Usai menghelat pembukaan, baik Glenka maupun Randy mengajak tim Gospot untuk melihat beberapa kudapan yang tersedia di kedai baru miliknya. Beberapa makanan sepertinya memang sudah tak asing di telinga. Lantas adakah makanan yang paling spesial di kedai milik keduanya? Dan benarkah ada beberapa makanan khas Medan, Sumatera Utara, kampung halaman Randy? Jadi di depan ini udah ada mie Bangladesh. Nah ini dia. Mie yang sebenarnya bukan dari Bangladesh tapi terkenal di Medan. Jadi mie biasa, cuma ditambahan pakai bumbu rempah. Jadi lebih kaya akan rasa aja sih. Udah gitu agak sedikit pedas, cuma lebih pas aja rasanya di mulut gitu. Ini dia mie Bangladesh. Mie-nya bukan mie kuning ya saya. Iya. Pokoknya beda deh dari mie yang lain. Iya betul. Dan alhamdulillahnya koki kita juga dari Medan. Betul. Rasanya bukan hampir sama. Sama banget. Tentu saja berawal dari gemarnya plesiran hingga mencicipi semua kudapan yang ada di sana, membuat Randy dan Glenka akhirnya membuat sebuah kafe. Lantas benarkah butuh waktu cukup lama bagi Glenka dan Randy hingga akhirnya ia mantap membangun bisnis kuliner ini? Lantas apa yang membuat keduanya mantap membuat sebuah kafe di tengah banyaknya selebriti yang gulung tikar? Berawal dari pertama kali buka taichan itu hampir udah 3 tahunan. 3 tahunan sih, 3 tahunan sampai kita bener-bener untuk buat kafe nih. Bener-bener lumayan proper banget lah. Prosesnya 3 tahun. 3 tahun. Pertama karena suka makan. Udah gitu di bidang kuliner ini sebenarnya adalah usaha yang bisa dibilang nggak cukup mudah ya. Tidak terlalu mudah karena butuh proses lah menjalankannya kan. Cuma untuk suasana konsep di sini karena kebetulan Glenka juga dan saya juga sering nongkrong-nongkrong di tempat Kafe-kafe yang ada outdoornya, jadi ngambil konsepnya dari situ. ambil konsep dari situ. Kalau sebelumnya kita fokusnya ke taichan. Awalnya kita ke taichan. Cuma sekarang pelan-pelan berkembang terus berinovasi. Ya alhamdulillah lah bisa banyak menu sekarang. Sementara itu, sikap bucin diperlihatkan Bunga Citra Lestari dan Tiko Wardana menarik perhatian publik. Bisa dibilang ini penampilan kali pertama BCL usai mengubah gaya rambutnya dengan bob pixie yang memberikan kesan agar segar dan terlihat berbeda tentunya.
Selain tampil memukau di hadapan publik dengan transformasi rambut, BCL juga ditemani oleh suami tercintanya. Tak jarang para penonton meminta Tiko untuk berada di atas panggung. Meski sempat malu-malu, namun akhirnya Tiko menuju ke atas panggung. Tentu saja teriakan histeris penonton pun begitu riuh. Bahkan histeria penonton semakin menjadi ketika Tiko dan BCL tampil mesra di atas panggung. Tentu saja pemandangan BCL dan Tiko itu membuat baper penonton yang ada di sebuah mall di kawasan Bekasi tersebut. Duh, yang jomblo bisa gigit jari nih kalau ngeliat mereka di atas panggung. Di balik romantisme yang diberai BCL dan Tiko di atas panggung, mungkin para idol lover nggak tahu kan bagaimana keseruan para peserta Indonesian Idol yang lolos alias mendapatkan golden ticket dan para juri. Sini-sini kita kasih lihat bagaimana hebohnya salah satu peserta yang lolos dan melekat dalam ingatan halayak. Dia adalah Jibon, peserta asal Tangerang. Usai lolos ke babak selanjutnya, Jibon masih tetap nongkrong bareng teman-temannya sambil nunjukin golden ticket dari juri. Keren juga lu, Bon. Selain itu, para judges, Anang Hermansyah, Rosa, Judika, Maya Estianti, dan BCL ditantang seberapa idol sih mereka? Nah, kira-kira mereka sanggup nggak ya jawabnya? Enggak apa lah, biarin lah itu enggak. Astagfirullahaladzim, mana aku tahu ya. Tahu aku. 7. Wih, kacamata sakti ini. 8 season. Sama season ini jadi 8. 9. 8 aku udah hitung. Coba Rini. Itu keempat. Sekarang salah. 8. Kalau ada Mas Anang mungkin nggak lolos. Ini hampir aku bilang bahwa idol itu punya cita-cita yang sangat bagus buat industri musik Indonesia. Dan ternyata yang idol banget itu Bunda Maya loh. Wah, Mas Anang walaupun paling lama menjadi juri di Idol, tapi nggak idol-idol banget tuh. Dua dekade Indonesian Idol menjadi rumah, bagi talenta berbakat Indonesia. tempat di mana mimpi menjadi nyata Menginspirasi jutaan manusia. untuk terus berkarya. Indonesian Idol, the real idol. Oh, the idol. Alhamdulillah sampai juga dah. Ini aku datang lagi rumah seseorang komedian asik ya.